Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Arianto, mahasiswa dari IKMI Rizkina, Cikarang, Bekasi. Saya dari Fakultas Teknik Komputer Akuntansi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur dan rasa terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat-Nya, baik nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Yang kedua, tak luput juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua jajaran manajemen IKMI Rizkina beserta dosen-dosen yang telah memberikan bimbingan dan wawasan serta juga memberikan kesempatan belajar kepada saya. Baik, di sini saya ingin memberikan sedikit uraian mengenai latar belakang pertempuran bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini informasi baik dari media elektronik maupun media cetak tentang carut-marutnya bangsa Indonesia perlu mendapat perhatian khusus. Kita sering mendengar kata-kata bijak, salah satunya yaitu Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu sendiri berusaha untuk merubahnya. Jika saja kita tidak lupa rumus aksioma bahwa input akan menentukan output atau niat akan menentukan perbuatan, atau sama halnya dengan ilmu yang telah menjadi pola pikir akan menentukan pandangan dan sikap hidup seseorang, maka kita tidak akan pernah kesulitan untuk menentukan apa penyebabnya dari perilaku baik maupun perilaku buruk seseorang. Ini semua jika kita ingat bahwa input menentukan output, maka menjadi jelas apa yang menjadi penyebabnya. Begitu pula dengan sikap dan perilaku para pemimpin kita yang senantiasa cenderung bersikap buruk, arogan, individualis, borjuitis, memperkaya diri sendiri dengan segala cara, korupsi, kolusi, nepotisme dalam rangka kong kali kong untuk taktik dan strategi nyolong. Arogansi dan kebijakan-kebijakan yang sedemikian menjengkelkan carut-marut lebih mementingkan golongan ataupun partainya daripada bangsanya. Lebih suka membela keyakinan ideologi komunitasnya daripada membela tanah air, bangsa, dan negaranya.
Ini semua tentu dan jelas disebabkan oleh ilmu yang carut-marut tersebut, yang berada di dalam dirinya yang menjadi penyebabnya. Berbincang tentang ilmu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia memang merupakan kajian yang langka dan nyaris tidak ataupun belum menjadi perhatian khusus. Padahal jika rumusan di atas masih berlaku, mengapa tidak kita lakukan? Bukankah dengan demikian berita ilmu ataupun ilmu-ilmu yang lain yang menjadi sumber utama dan akar dari segala permasalahan di negeri kita? Kemudian dari mana pula datangnya informasi atau ajaran yang kita dapatkan? Siapa pula yang menjadi guru dan mengajarkan? Jika Anda setuju, marilah kita bersama-sama mencoba untuk melacak, mengkaji kembali mengenai asal ilmu tersebut. Di Indonesia ini ada 2 cabang ilmu yang paling menonjol dan mempengaruhi otak, hati, dan sikap perbuatan manusia Indonesia, yaitu ilmu umum dan ilmu agama. Mari kita pelajari dan kita buktikan apakah karakter kedua ilmu itu tersebut mampu memasuki ranah kehidupan asasi manusia, yaitu ilmu yang mampu mengatur manusia dan ilmu yang mampu mengatur tata cara bagaimana mencukupi kebutuhan hidup manusia. Jika kita bertanya dari mana asal ilmu yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tentu kita tahu dari bangku sekolah pendidikan formal atau non-formal yang ada di Indonesia. Pertanyaan kita adalah, apakah mungkin nilai ilmu yang ada dalam sistem pendidikan formal atau non-formal kita adalah buruk ataupun baik? Dan apakah bernilai jahat? Apakah ilmu tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga para pemeluknya senantiasa berkelakuan cenderung merugikan orang lain? Apakah nilai individualis, borjuitis, sehingga kita cenderung mementingkan diri sendiri dan hidup mewah? Banyak di kalangan kita membicarakan mengenai HAM. Jika kita mengkaji lebih dalam, arti hak asasi manusia sebenarnya hak yang mengatur perilaku manusia yang berdasarkan asas atau aturan yang beradabkan manusia tanpa merugikan yang lain. Jangan-jangan memang nilai filosofis ilmu yang beredar di negeri ini adalah liberalis, kapitalis, dan dilegalisir oleh
demokrasi. Sehingga bangsa ini cenderung berlaku curang dengan sangat rakus mengeruk kekayaan bangsa dan negara untuk kepentingan diri sendiri beserta golongannya sampai 7 lapis keturunannya sebanyak mungkin dengan cara sebebas-bebasnya tanpa memperdulikan akan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta asas atau sila-sila yang lain yang terkandung di dalam Pancasila. Menengok kembali tentang asas demokrasi yang diterapkan oleh bangsa kita, apakah sesuai dengan nilai perilaku budaya bangsa kita. Kita perlu kaji ulang tentang asas demokrasi ini. Sesuaikah dengan asas dalam Pancasila? Oleh karena itu, realitas membuktikan bahwa bangsa ini cenderung berkelakuan buruk dan jahat. Maka tidak terlalu mengada-ada jika input menentukan output, yaitu ilmu menentukan amal perbuatan. Kita boleh dan harus mempertanyakan serta mencurigai nilai ilmu yang diserap oleh bangsa ini. Dengan demikian, kita harus memberanikan diri untuk mempertanyakan pula dari mana asal ilmu yang beredar di Indonesia. Siapa pula yang mengajarkannya? Ini semua terpaksa harus kita lakukan demi mencari jati diri bangsa Indonesia dan dalam rangka menemukan sumber permasalahan yang menjadi bangsa Indonesia semakin hari semakin mendekati jurang kehancuran di segala bidang yang sangat mengerikan saat ini. Mari kita mulai menelusuri kapan dan dari mana asal sistem pendidikan umum yang kita kenal dengan sastra dan statusnya. Misalnya sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah perguruan tinggi. Negeri maupun swasta di negeri ini, ternyata sejarah mencatat bahwa di zaman sebelum datangnya bangsa-bangsa Eropa, yakni bangsa Portugis dan bangsa Belanda yang diperkirakan sekitar abad ke-16 Masehi, negeri ini belum mengenal dan belum mempunyai sistem pendidikan sebagaimana yang kita kenal seperti sekarang ini. Yang ada baru model pendidikan baru suatu model pendidikan ala pesantren dan seperti biara. Dengan demikian, maka jelaslah sudah bahwa guru dan guru-gurunya pula kita yang mewarnai pola pikir bangsa Indonesia adalah mereka bangsa Eropa, yaitu bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Permasalahan dan pertanyaan kita berikutnya adalah
mengapa mereka bangsa Eropa yang letak negaranya sangat jauh dari negara Indonesia bisa sampai di Indonesia. Mengapa pula mereka mendidik dan mengajarkan suatu ilmu kepada bangsa Indonesia. Suatu bangsa yang berperilaku baik, ataukah mereka adalah suatu bangsa yang berperilaku buruk? Sebab bukankah perilaku adalah cerminan dari warna dan nilai suatu ilmu? Ternyata sejarah mencatat bahwa bangsa Eropa adalah penganut filosofi paham yang disebut naturalisme makroatomisme, yang biasa disebut yaitu paham yang menghambakan kepada alam. Kemudian yang terjadi di negara Indonesia ini marak-maraknya yaitu mengenai kehidupan materialisme, hedonisme, tanpa memperhatikan nilai-nilai moral, nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Muncullah paham materialisme. Dengan munculnya ini paham materialisme dalam kehidupan masyarakat, maka dapat menimbulkan cara berpikir yang hanya memandang kebendaan ataupun materi saja, sehingga segala sesuatu akan diukur dengan materi. Jika ini dibiarkan terus-menerus, akan merusak budaya dan moral perilaku bangsa Indonesia. Moral dan akhlak yang rendah adalah akhlak masyarakat yang akan menimbulkan pandangan hidup yang hanya mementingkan keduniawian saja, sehingga muncullah paham hedonisme. Akhlak yang rendah ini akan merusak budaya bangsa kita. Oleh karena itu, mari kita mendorong kepada para penyelenggara negara untuk mengamalkan serta menempatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai landasan dan nafas seluruh proses pengambilan kebijakan publik, program-program pembangunan, serta pembuatan perundang-undangan. Pancasila harus dijadikan jalan hidup, way of life, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pemulihan persaudaraan sejati sebagai cerminan Bhinneka Tunggal Ika yang dipelopori kaum cendekiawan, rohaniawan, dan budayawan. Beberapa tahun belakangan ini, bangsa Indonesia mengalami keterpurukan yang begitu hebat, dan di banyak bidang. Dimulai dari keterpurukan ekonomi, kemudian merambat ke bidang yang lain, hukum, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya.
Keterpurukan yang terjadi sekarang ini sudah sangat kompleks. Karena apa yang sedang berlangsung di dalam satu sisi segera disambut dengan sisi kehidupan yang lain. Semangat reformasi yang digelorakan di negeri ini ternyata tidak atau belum sanggup mengatasi keterpurukan bangsa ini. Di dalam berbagai dimensi, reformasi terkesan justru menambah kompleksnya masalah, menambah keterpurukan bangsa ini, dan berbagai faset reformasi terlihat tak lagi membuat simpel tetapi justru menambah rumit problematika nasional yang dihadapi bangsa ini. Sudah barang tentu reformasi yang sedang dijalankan oleh bangsa ini mengandung banyak aspek yang positif, tetapi ada akses yang terkadang menutup cita-cita reformasi itu sendiri. Bahkan tak jarang terkesan akan membelokkan arah reformasi. Munculnya barbarisme, vandalisme, baik secara fisik maupun non-fisik, baik secara media cetak maupun secara media elektronik. Adanya model-model KKN baru, adanya model-model kejahatan baru, sering terjadi pembenaran politik dalam berbagai permasalahan yang jauh dari kebenaran universal di dalam masyarakat. Hilangnya keteladanan para pemimpin kita, larutnya semangat berkorban bagi bangsa dan negara, menjalarnya penyakit sosial yang semakin kronis, sehingga realitas yang dapat menciutkan hati warga negara yang mendambakan kebersamaan dan kedamaian bangsa kita. Dalam kondisi ini, secara tidak sadar bahwa masyarakat tergiring menjadi manusia robot pada saat yang bersamaan muncul sifat serakah, keinginan jalan pintas dalam memecahkan persoalan hidup, kurang sensitif terhadap kelompok masyarakat yang lain yang sedang menderita dan lain sebagainya. Semua itu karena terdorong kuat oleh dampak pembangunan yang terfokus pada pertumbuhan ekonomi yang dipatok tinggi, bukan dipatok dari kesejahteraan bangsa ini, yang pada gilirannya menuju ke arah budaya konsumerisme. Jarak antara kaya dan miskin menjadi sangatlah lebar. Ketidakpuasan timbul di mana-mana. Krisis ekonomi menjalar cepat pada krisis politik. Isu tentang pembangunan nation dan karakter building yang sempat mencuat pada masa lampau, namun kemudian mulai kehilangan gaungnya. Dari kacamata ini tidak terlalu keliru bila berbagai permasalahan bangsa yang dikemukakan di atas akhirnya bersumber dari lemahnya pendidikan dalam membangun
karakter dan pekerja pembangun bangsa. Bangsa Indonesia sepertinya telah kehilangan karakter yang telah dibangun bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Kerjasama, keramahan, tenggang rasa, kesopanan, dan lain sebagainya yang merupakan nilai-nilai budaya yang merupakan karakter bangsa. Ini seolah-olah hilang begitu saja. Sekarang ini kita sadar kembali tentang perlunya karakter baru bangsa Indonesia untuk membangun negeri ini. Secara tradisional, berbagai suku bangsa di Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai pranata yang berfungsi sebagai sarana melakukan sosialisasi dan transformasi nilai-nilai budi pekerti untuk membangun karakter bangsa ini. Namun seiringnya perkembangan zaman ini, berbagai informasi tidak bisa terbendung. Berbagai pranata tersebut tidak lagi dikenali dan dimanfaatkan kembali. Sebagai wawasan kebangsaan Indonesia, kita berkehidupan, berbangsa, dan bernegara, bahwa semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu juga. Kadang mendengar atau melihat di media-media informasi banyak kericuhan, demokrasi yang mengesampingkan nilai-nilai moralisme budi pekerti. Bukanlah hanya berfungsi sebagai permainan buah bibir saja, tetapi telah dibuat oleh pelopor pendiri negara kita untuk melambangkan keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan yang bersatu dalam wadah satu masyarakat dan negara Indonesia. Maka dari itu, marilah kita semboyan negara kita ini tetap dijaga dan dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Satu kebudayaan nasional yang dijiwai oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, semboyan tersebut merupakan hasil refleksi atas kenyataan bahwa di satu sisi Indonesia itu berbineka tetapi sekaligus satu juga. Berdasarkan atas tipologi yang ada pada masyarakat Indonesia yang bercorak Bhinneka Tunggal Ika, dapat digolongkan sebagai masyarakat yang majemuk, masyarakat
pluralisme, ada berbagai tipe masyarakat, dan salah satu dari tipe tersebut adalah seperti yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Contohnya sebuah masyarakat yang terdiri atas sejumlah golongan suku bangsa yang terwujud sebagai satuan-satuan masyarakat dan kebudayaan yang masing-masing berdiri sendiri, yang satu dikuatkan oleh budaya yang lain untuk menguatkan nasional sebagai sebuah negara. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang majemuk seperti halnya negara kita ini, usia masing-masing golongan suku bangsa yang tergabung dalam masyarakat tersebut lebih tua daripada usia masyarakat majemuk itu sendiri. Bersamaan lahirnya dengan kelahirannya sebagai suatu negara atau satuan politik. Oleh karenanya, kebudayaan nasional suatu masyarakat majemuk seperti Indonesia biasanya belum mantap di bidang dengan kebudayaan yang bersuku bangsa yang tercakup di dalamnya. Masyarakat Indonesia yang majemuk haruslah mengakui, menghormati, dan menghargai kemajemukan itu sebagai kekayaan bangsa dalam rangka membangun dan mengembangkan karakter bangsa kita ini. Memaparkan bahwa strategi kebudayaan yang handal yang diisi dengan nilai-nilai yang mendorong terbentuknya watak atau karakter bangsa ini yang tangguh dalam mencapai kemajuan bangsa dan serangan budaya-budaya asing di negara kita ini. Ada beberapa terbentuknya watak atau karakter bangsa. Yang pertama yaitu cinta bangsa, kemudian hormat, memelihara serta menjaga tanah air dan sesama bangsa Indonesia. Kemudian tidak menjadi terpukau dan tidak rendah diri terhadap unsur asing, budaya asing yang masuk ke negara Indonesia. Kemudian berkeinginan untuk bersatu dalam ikatan kuat sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kemudian menghargai kebersamaan dan kerjasama mutualitas dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mencapai kemajuan bangsa dan tanah air kita ini. Di samping itu, nilai-nilai di atas juga tertera dalam nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dalam kerangka membangun karakter bangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara tidak
bertentangan dengan nilai-nilai agama dari agama-agama yang diakui di Indonesia. Bahkan persatuan Indonesia pun dapat bermakna sebagai solidaritas kelompok yang juga selain terdapat dalam nilai-nilai agama dan bahkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya suku-suku bangsa Indonesia yang jumlahnya cukup besar. Ketika berbicara tentang pembangunan karakter bangsa, memang tidak dapat melepaskan diri dari pembahasan mengenai kebudayaan nasional, karena kebudayaan nasional merupakan wadah pembentukan karakter bangsa sebagai sarana bagi pembentukan sikap mental bangsa yang berkualitas agar bangsa kita mampu menghadapi tantangan zaman dan merupakan sarana yang paling penting untuk menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Seorang budayawan mengatakan bahwa kebudayaan nasional dapat berfungsi sebagai yang pertama, yaitu suatu sistem gagasan dan perlambangan yang memberikan identitas kepada warga negara Indonesia. Sebagai suatu sistem gagasan dan perlambangan yang dapat diakui dan dapat dipakai oleh semua warga negara Indonesia yang berbineka untuk saling berkomunikasi. Dengan demikian dapat memperkuat solidaritas antar masyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam fungsinya, yang pertama, suatu unsur kebudayaan dapat menjadi unsur dalam kebudayaan nasional. Tentu kita mempunyai pikiran atau perwujudan mengandung ciri-ciri kebudayaan Indonesia sehingga merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang dapat memupuk sikap dan budi pekerti yang luhur. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia dapat menjadi kebanggaan kita semua. Kebudayaan kita adalah modal untuk membentuk karakter dan watak masyarakat Indonesia sekarang ini dalam menangani keterpurukan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, karakter dan watak ini mempunyai pengertian sifat-sifat kejiwaan, tabiat, akhlak atau budi pekerti yang dapat membedakan seseorang dari yang lain. Apakah perilaku itu baik
maupun perilaku buruk. Berkarakter artinya kepribadian ataupun bertabiat atau berwatak. Dengan demikian pula, konsep budi pekerti mempunyai pengertian yang sama dengan karakter, yaitu tabiat atau sifat-sifat kejiwaan. Sebagai moralitas yang mempunyai beberapa pengertian antara lain yaitu sopan santun dan perilaku. Moralitas bahwa sesungguhnya pengertian budi pekerti yang paling hakiki. Sebagai perilaku, budi pekerti meliputi pula sikap yang dicerminkan oleh perilaku. Sikap dan perilaku budi pekerti mengandung 5 poin, yaitu karakter dapat bersifat individual yang dapat bersifat kolektif, karena itu mempunyai karakter manusia, suku bangsa, atau bangsa dan bernegara. Mengapa kita perlu membentuk karakter? Dengan adanya pembentukan karakter sejak dini, diharapkan akan lahir generasi-generasi yang memiliki kepribadian yang matang, hubungan yang harmonis dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain ataupun masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, semangat untuk membangun karakter budi pekerti bangsa sebenarnya sudah digelorakan, sudah dicetuskan para pendiri bangsa sejak negara ini berdiri. Dengan istilah begitu dikenal nation and character building. Begitu pentingnya pembangunan karakter bangsa ini, sehingga Presiden pertama Republik Indonesia menempatkan sebagai salah satu strategi besar dalam proses pembangunan bangsa ini. Pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang kedua, bekerja dengan model dirigisme atau otoriter. Dengan demikian, memang diperoleh keadaan yang lebih kondusif untuk melaksanakan berbagai program pembangunan ekonomi dan industri. Tetapi ternyata pembangunan manusia seutuhnya mengalami secara resmi menjadi tujuan utama dari ideologi pembangunan. Tetapi malahan terpuruknya sedemikian rupa sehingga menghasilkan masyarakat yang terdiri dari warga masyarakat yang tidak mandiri. Terlebih pada masa Orde Baru,
mempercanggih praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mulai tumbuh di masa Orde Lama. Adanya kecenderungan menurunnya pengamalan nilai-nilai moral dan etika di tengah-tengah keluarga dan masyarakat memang merupakan fenomena yang ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan yang harmonis antar penduduk di sebagian masyarakat cenderung memudar. Keadaan ini seiring menimbulkan konflik di antara warga masyarakat yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Masyarakat dan keluarga dalam menatap hari depan untuk anak-anaknya cenderung berpikir materialistik sehingga si anak sejak kecil sudah teracuni oleh sifat-sifat kebendaan ataupun keduniawian. Misalnya, kalau ada orang tua yang bertanya kepada anaknya, "Nak, kalau besar kamu mau jadi apa?" Lalu si anak menjawab, "Saya ingin menjadi insinyur," atau "Saya ingin menjadi dokter," dan mungkin lain sebagainya. Pola pikir seperti ini sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat kebendaan atau karakter seseorang di dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pola ini setahap demi setahap harus diimbangi dengan pembinaan hati nurani sebagai sumber dari pembentukan karakter, bersikap, berbudi pekerti. Di zaman reformasi ini perlu kita tanamkan lebih dalam sikap moralis dan sikap budi pekerti yang luhur, sehingga sanggup mengatasi keterpurukan di dalam negeri ini. Persoalannya proses pada masa reformasi selama 5 tahun terakhir sesungguhnya menciptakan berbagai tantangan konstruksi tersebut. Sejarah bahwa bangsa-bangsa ketika mengalami sebuah revolusi ataupun reformasi penuh percepatan sejarah kekuasaan dan krisis ekonomi sosial. Tantangan untuk mendapat diskonstruksi kembali. Pertama, di satu sisi munculnya ketidakkepercayaan seperti birokrasi, bupati, gubernur, dan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Yang tersisa sekedar kerja untuk mencari ruang ekonomi dan kekuasaan belaka. Pesimisme terhadap daya hidup dan kemauan pemecahan masalah-masalah bangsa yang terus-menerus sehingga proses
berbangsa kehilangan waktu untuk memecahkan masalah di negara kita ini. Pendidikan yang dibentuk oleh Departemen Pendidikan Bappenas merumuskan karakter baru bangsa Indonesia ke depannya yang terdiri dari 5 indikator masyarakat madani, yaitu membangun karakter dan budi pekerti bangsa melalui pendidikan. Masyarakat yang beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, yang menghargai harkat dan martabat manusia seperti yang dicita-citakan bangsa ini. Pemahaman hak asasi manusia secara benar, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan sebagai kurikulum dan silabus wajib pada seluruh sistem pendidikan nasional dari jenjang pendidikan usia dini hingga pasca sarjana. Oleh karenanya, dalam rangka memperbaiki dan membangun negara Indonesia dari keterpurukan ini, mari kita tanamkan pendidikan sejak dini. Yang pertama, mengenai pendidikan moral budi pekerti di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu membangun sistem pendidikan yang efektif dan efisien tanpa mengurangi nilai-nilai moral dan budi pekerti yang luhur. Yang kemudian untuk mengatasi keterpurukan yang tidak kalah pentingnya yaitu pendidikan agama di setiap masyarakat bangsa Indonesia. Yang keempat, serta peran pemerintah dalam mendukung dan bertindak memajukan kecerdasan intelektualitas rakyat Indonesia serta memberikan sarana dan prasarana pendidikan. Mungkin sedikit uraian ini dapat membuka wawasan kita, dapat memecahkan persoalan keterpurukan bangsa kita, sehingga bangsa kita ke depannya lebih maju dengan damai dan stabilitas nasional yang terjaga oleh masyarakat itu sendiri. Sedikit informasi ini, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.